Hingga pintu ruang operasi terbuka, wanita itu baru terkejut menemukan suaminya ternyata menemani wanita lain melahirkan di rumah sakit, dan keluarga dari ibu hamil yang baru saja ia pertolongan ternyata adalah suaminya. Ternyata beberapa jam sebelumnya, wanita itu dan suaminya baru saja menghabiskan malam yang hangat. Namun saat mereka bersiap untuk tidur, suaminya tiba-tiba menerima pesan teks, memberitahunya bahwa ada urusan penting di kantor, lalu buru-buru meninggalkan rumah. Wanita itu tidak berpikir banyak, dan berniat mematikan lampu untuk tidur. Namun ia menerima panggilan darurat dari rumah sakit, memberitahukan bahwa kondisi seorang ibu hamil yang baru masuk sangat kritis, meminta dia segera datang untuk persiapan operasi. Wanita itu sampai di rumah sakit. Operasi berlangsung hingga larut malam. Syukurlah ibu dan bayi selamat. Namun saat ia bersiap memberi penjelasan kepada keluarga, ia terkejut melihat suaminya sudah menunggu lama di luar. Wanita itu tidak marah. Sebaliknya duduk dengan tenang di kantor, melihat cincin yang suaminya berikan kepadanya. Ia memutuskan untuk bercerai. Kemudian pria itu menemui wanita itu untuk menjelaskan. Katanya ibu hamil tadi adalah sahabat masa kecilnya. Karena baru kembali ke tanah air dan mengalami kecelakaan, pria itu yang membawanya ke rumah sakit. Wanita itu yang biasanya sangat diperhatikan oleh suaminya, memutuskan untuk sekali lagi mempercayainya. Namun pria itu kembali mengkhianati kepercayaan wanita tersebut. Setelah mengantarkan wanita itu pulang, ia mengaku ada urusan kantor, lalu membawa ikan asam sayur untuk mengantarkan makanan kepada wanita licik. Wanita licik itu bilang ia ingin makan ikan asam sayur. Jadi pria itu tengah malam pergi membelinya. Ternyata ibu hamil itu adalah cinta pertama pria tersebut. Sejak di universitas, pria itu sangat mengejarnya. Namun 3 tahun lalu, cinta pertamanya memberitahunya bahwa ia sudah bertunangan dan berencana tinggal di luar negeri. Pria itu memohon dengan sangat, namun akhirnya tidak bisa membuatnya tetap tinggal. Kini cinta pertamanya kembali ke tanah air. Pria itu sangat perhatian padanya. Bahkan pada hari ulang tahunnya, ia mengundang cinta pertamanya pulang ke rumah. Wanita itu pulang dari kerja dan melihat pemandangan ini. Ia tidak marah. Sebaliknya dengan sopan bertanya pada ibu mertuanya siapa wanita licik itu. Ibu mertuanya menjelaskan bahwa wanita licik itu adalah anak dari Pak Tua sebelah, yang sudah lama berteman dengan pria itu. Kali ini kembali ke tanah air untuk melahirkan dan akan tinggal di rumah mereka. Wanita itu berusaha menahan emosinya. Namun saat wanita licik itu menyebutkan namanya, raut wajah wanita itu langsung berubah. Saat itu, ibu mertuanya yang sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini, tertawa dan mengatakan betapa mereka sangat berjodoh, karena nama mereka benar-benar sama, tanpa tahu bahwa yang akan datang adalah badai besar. Malam itu wanita itu menemui pria itu, mengatakan bahwa ia ingin pindah ke pusat kota, karena ia tidak ingin lagi melihat wanita licik itu berkeliaran di depannya. Namun pria itu mengira wanita itu sedang marah-marah, memintanya untuk tidak bertindak kekanak-kanakan. Setelah berkata demikian, ia dengan marah berbalik pergi. Wanita itu memberi kesempatan padanya. Kemudian ia pergi menemui sahabatnya, menceritakan keluh kesahnya. Sahabatnya juga merasa kasihan dan mendukungnya, meyakinkannya untuk segera bercerai. Namun wanita itu mempertimbangkan kondisi bayi yang sedang dikandung, dan memutuskan untuk mengamatinya beberapa hari lagi. Keesokan harinya saat bekerja, pria itu menelepon. Wanita itu ragu apakah akan mengangkatnya. Namun sahabatnya merebut ponsel dan menutup telepon tersebut, mengatakan bahwa pria yang tak tahu berterima kasih seperti itu sebaiknya dibiarkan. Namun malam itu, saat wanita itu pulang kerja, pria itu muncul di depan pintu rumah sakit, langsung mendekatinya dan mengatakan bahwa ia setuju untuk pindah ke pusat kota. Wanita itu mengira pria itu telah berubah hati.